guys, it's Divya. Welcome to my channel. So kali ini kita kembali ke monthly favorite setelah beberapa bulan absen dikarenakan aku lupa, sorry. Dan di bulan ini ada beberapa item, ada yang makeup, ada yang skincare juga. So it's gonna be a mix. So yeah, without any further ado, let's get started. Alright, so pertama ada Kutex, ini dari Trop Cosmetics. Sebenarnya Trop Cosmetics itu sendiri udah ada dari, aku lupa deh tahun berapa, I think 2018, 2017. Tapi mereka lagi revamp atau kayak rebranding gitu dan ngeluarin produk terbarunya. Dan ini Kutexnya bagus banget. Awalnya pas aku beli, aku tuh nggak sadar ternyata ini peel off nail polish. Aku tuh jujur, ini sejujur-jujurnya, aku tuh benci banget sama Kutex yang bisa di peel karena rata-rata belum mau aku peel tapi udah keklotek duluan gitu loh, kayak udah menyih-menyih ujungnya gitu. Dan rata-rata nggak tahu kenapa formulanya tuh cukup berbeda dibandingkan nail polish pada umumnya. Rata-rata tuh kayak warnanya lebih menor, cenderung lebih bright dan berasa kayak ngegumpel gitu loh di atas kuku. Jadi aku sendiri memang nggak pernah suka sama yang namanya peel off nail polish. Dan waktu beli ini, karena namanya cuma disebut tuh water based nail color, jadi aku nggak baca jujur deskripsinya sama sekali. Jadi gue nggak tahu ternyata itu tuh peel off. Aku kayak beli aja. Cuma jujur ini adalah peel off nail polish terbaik yang pernah aku coba. Selama beberapa hari aku pakai itu nggak ada tuh namanya kayak ngelotek-ngelotek di pinggirnya sama sekali, enggak. Pokoknya bener-bener berasa kayak pakai kutekan biasa. Dan ternyata dia baru ngelupas at least di aku tuh seminggu atau 5, di hari ke-6 apa 5 tuh udah kayak ujungnya tuh kelihatan gitu. Tapi itu belum ngelotek, cuma baru kayak kelihatan gitu loh, ada lapisannya. Abis itu kalau nggak salah di hari ke-7 tuh kayak udah mulai ngelotek dan gampang gitu loh untuk dikelupasnya. Plus dari formulanya sendiri bener-bener kayak nail polish pada umumnya. Karena kan tadi aku bilang biasanya kalau peel off nail polish tuh aku ngerasa kayak berasa ada lapisannya, terus warnanya juga cenderung lebih bright, tapi ini enggak. Dan ini tuh tersedia dalam 27 warna, finishnya juga ada yang beda-beda. Di sini aku punya yang namanya jelly finish gitu. Jadi ini gemes banget kayak gel, ini yang kayak agak lebih transparan tapi ada warnanya gitu. Kayaknya brand lokal tuh belum punya Kutex yang finishnya tuh jelly kayak gini. Dan ini yang biasa, ini tuh yang dua favorites aku, makanya ini aku tunjukin biarpun sebenarnya aku punya beberapa warna. Plus ini tuh toxic free, kalau nggak salah ini 70% water based, jadi aman juga, halal, vegan, dan boleh dipakai sama anak kecil mulai dari 3 tahun dan sama bumil juga boleh. Next ada Omega Butter Deep Cleansing Balm, ini dari Something. Jadi ini cleansing balmnya yang terbaru. Sebenarnya kemarin itu mereka ada rilis 3 jenis cleansing. Ini ada yang cleansing, cleanser. Jadi ini ada yang balm, ada yang oil, sama ada yang micellar water. Tapi jadi favorit aku yang ini. Nah ini bisa dibilang mungkin dibandingkan cleansing balm lainnya yang udah aku coba, rata-rata itu kan cleansing balm pokoknya begitu ibaratnya kalau kita ambil terus kita apply ke tangan tuh memang cepet banget meleleh dan kayak jadi oil gitu kan. Nah si Omega Deep Butter Cleansing Balm, wah namanya panjang banget, ini dia tuh masih ada teksturnya gitu. Dan entah kenapa malah aku suka, biarpun kesannya kan jadi kayak agak-agak rasa ada tebelnya gitu ya, masih ada rasa teksturnya. Tapi di muka tuh as if aku lagi sambil skincarean gitu loh. Kalau aku ngapus makeupnya, itu tuh muka aku jadi berasa tetap lembab, moist, kenyal gitu. Aku tahu mungkin agak terkesannya aneh karena itu lagi proses cleansing, tapi masa merasa mukanya tuh kayak lembab, moist gitu. Cuma memang seperti itu, jadi aku senang aja sensasinya di muka. Dan memang dia cepet banget pastinya untuk ngapus makeup. Well, cleansing balm lainnya juga rata-rata pada cepet sih. Cuma untuk di mata pun menurut aku oke. Biasanya tuh aku kalau seleksi cleansing balm yang bagus memang di mata sih. Apakah dia ngerasa perih di mata ataukah apa dia kayak ngeganjel banget gitu di mata. Ternyata sensasinya pun enak, nggak yang kayak berasa ngeganjel banget gitu. Jadi mata aku tuh kayak nggak terlalu ngeblur gitu. Plus dari packagingnya ini oke banget. Aku suka banget sih. Memang sih biasanya kalau cleansing balm tuh rata-rata udah dikasih spatulanya gitu untuk ngambil. Cuma ini packagingnya bener-bener dibuat sedemikian rupa supaya gampang kita bawa dan gunakan. Cuma satu yang agak aku kurang suka, isinya tuh dikit. Jadi ini tuh 40 gram. Sedangkan cleansing balm lainnya yang biasanya aku punya itu rata-rata 100 gram isinya. Jadi aku kayak, mahal juga ya. Karena ini harganya lumayan, biarpun aku dapatnya for free kan ini PR package. Cuma nonetheless tetap harganya jadi lumayan dengan isinya yang 40 gram ini. Next up ada Alasha Skin Deep Hydration Calming Moisturizer. Aku sebagai orang yang kulitnya kering itu adalah pengepul moisturizer. Aku senang banget tiap ada moisturizer baru. Dan ini menjadi salah satu favorites aku. Jadi kebetulan aku waktu itu dapat privilege dari Alasha Skin untuk mencoba ini pertama. Thank you so much to Alasha Skin. Dan ternyata aku suka banget. Jadi waktu itu mereka baru ngasih tahu ini tuh katanya Deep Hydration Moisturizer. Dan yang udah ada di bayangan aku, ini bakal tebel,
creamy, kayak yang bener-bener berasa nanti occlusive nempel di muka tuh kayak ada lapisannya gitu. Dan sangat amat tidak diduga, ternyata ini teksturnya ringan banget. Jadi ini gel tapi bener-bener apa ya, tipis, cuma ternyata beneran deep hydration. Gimana kita bisa tahu kalau ini tuh beneran deep hydration? In my case, karena mungkin memang kulit aku itu kering, kayak contohnya aku skincarean tuh pagi jam 10 gitu ya, let's say. Itu tuh bisa jadi kayak jam 3 atau jam 4, jam 5 pas udah sore tuh aku udah ngerasa kulit aku tuh kering. Jadi biasanya memang aku rajin pakai face mist supaya muka aku tetap segar dan lembab. Dan kalau pakai ini aku tuh seharian kulitnya nggak berasa kering, jadi itu udah menunjukkan kalau memang dia deep hydration. Tapi hebatnya ya sekali lagi, kok bisa dia deep hydration padahal formulanya, konsistensinya tuh sangat amat ringan. So that's really amazing. Aku pun sendiri udah bikin review lebih lengkapnya tentang si moisturizer ini sama satu versi lainnya lagi. Jadi dia ada yang oil free buat teman-teman yang kulitnya oily. Jadi kalau kalian pengen nonton lebih jelas, lebih lengkap, kan bisa langsung nonton video yang itu aja. Next up ada Runa Beauty Meteor Shower Hair Mist. Jadi ini adalah hair mist yang bisa dipakai sebagai body mist juga. Katanya ini tuh 3-in-1, jadi ini bisa untuk antibakterial, terus bisa juga untuk condition, kayak nge-refresh gitu dan melembabkan rambut, dan juga jadi hair perfume juga, hair perfume. Wah, kenapa aku nih ngomongnya? Aku tuh selalu senang banget sama produk-produknya Runa Beauty, apalagi untuk mereka menjelaskan latar belakang pembuatan produknya, bahan-bahan yang digunakan, dan produknya sendiri tuh memang ada value-nya banget gitu loh. Terutama ini botolnya cantik banget. Gue kayak semenjak terima tuh kayak cantik banget. Nah mungkin terdengarnya aneh tadi, katanya ini antibakterial tapi bisa ngelembabin dan menyegarkan rambut juga. Jadi kalau aku lihat dari Instagram katanya itu kandungan antibakterial yang mereka pakai memang aman untuk rambut, jadi nggak bakal bikin rambut tuh makin kering, dan masih ada kandungan-kandungan baik lainnya gitu yang bisa untuk menyegarkan rambut. Aku bakal tulis di sini aja apa aja yang dari Instagramnya. Nah ini tuh ada 2 wangi. Jadi yang aku punya yang Forest Rain, ini tuh yang lebih kayak woody clean gitu. Kalau kalian udah pernah nonton video aku review parfum, kalian mungkin udah tahu selera aku tuh kayak wangi-wangi minyak nyong-nyong kalau kata orang, yang woody, yang kayak deep musky gimana gitu. Dan katanya kan ini bisa untuk melembabkan rambut. Jadi katanya latar belakang kenapa mereka membuat produk ini itu awalnya dari para nakes atau tenaga kesehatan yang mungkin biasanya kalau habis kerja, karena sekarang kita lagi di masa pandemi ini, apalagi mereka tuh katanya kalau pulang kerja mungkin membersihkan bakteri-bakteri dari badannya, katanya banyak sekali yang mengeluh rambutnya kering karena mandinya kan pakai air panas dan sebagainya supaya tetap steril kayak gitu. Jadi mereka pengen bikin produk yang bisa untuk melembabkan rambut, menyegarkan, dan tetap semangat untuk kerjanya. Jadi aku waktu lihat latar belakang mereka, cerita mereka untuk buat produk ini tuh kayak wow, I really am amazed, dan ternyata memang produknya bagus banget. Dan aku sempat coba ini sebagai heat protector. Aku sih ngerasa rambut aku nggak yang kayak terlalu crispy gitu ya setelah aku catok. Jadi menurut aku well oke aja, berhubung memang catokan aku sendiri bukan tipe yang panas banget. Next kita punya eyeshadow. Jadi ini dari YOU. Ini namanya YOU Colorland Wonder Nature Eyeshadow Palette. Jadi YOU itu ngeluarin series terbaru gitu namanya Colorland. Ada beberapa produk, kalau nggak salah bukan cuma eyeshadow. Ini pun eyeshadow ada beberapa. Jadi ada yang palette, ada yang single shadows. Aku juga udah bikin reviewnya untuk eyeshadownya. Kalau kalian pengen nonton silahkan. Nah buat yang Wonder Nature ini bagus banget. Jadi mungkin sekilas kalau orang lihat ini tuh kayak eyeshadow palette yang warnanya netral. Tapi ya buat aku yang memang mungkin udah terbiasa cuma pakai produk lokal, aku kan memang cuma pakai produk lokal udah beberapa tahun belakangan ini, hampir tidak pernah sama sekali menyolek makeup keluar kecuali lagi nyoba punya temen atau gimana gitu. Jadi buat aku ini tuh bukan sekedar eyeshadow palette netral biasanya, karena kalau dari brand lokal ya, kalau ngeluarin eyeshadow palette yang netral tuh warnanya mainstream banget, kayak bener-bener yang coklat top, yang coklat cool tone, coklat yang mungkin agak ke camel, terus warnanya palingan shimmernya juga yang champagne, gold, atau yang emang bener-bener bronze. Ya udah gitu doang. Tapi ini menurut aku eyeshadow palette netral yang tidak seperti brand lokal punya. Ini tuh kayak udah brand luar, ngerti nggak sih? Biasanya tuh brand luar kalaupun ngeluarin eyeshadow palette yang netral, tapi warnanya tuh masih dibuat beragam gitu loh. Jadi masih kayak di sini tuh ada hint ungunya, masih ada yang kayak bronze agak ke ungu-unguan gitu, terus masih ada warna kayak marunnya, ada hijaunya, ini ada warna shimmer cantik banget. Ini duo cross.
chrome. Jadi menurut aku ini oke banget buat teman-teman yang mungkin biasanya kalau pakai eyeshadow tuh warna-warna netral aja karena pengen bikin daily look yang wearable gitu. Tapi kadang mungkin pengen main warna-warna lain juga, cuma mungkin mager gitu loh untuk beli eyeshadow palette lainnya karena ngerasa kayaknya satu udah cukup. Kalian bisa banget untuk beli ini aja karena ini formulanya juga oke banget, seleksi warnanya oke, dan ini pun ukurannya tuh kayak masih handy gitu loh, nggak gede-gede amat. Plus packagingnya pun aku juga suka. Alright, terakhir ada concealernya Rose All Day. Jadi ini namanya The Real Lightweight Liquid Concealer. Oh nggak pakai liquid, cuma concealer aja. Ini bener-bener produk baru launch tuh beberapa hari lalu. Jadi aku sendiri pun bener-bener baru coba beberapa hari, tapi sudah masuk favorites. Berarti wow, hebat sekali kamu. Si concealernya Rose All Day ini tersedia dalam 7 shades. Aku pun sudah bikin reviewnya, kalian bisa tonton supaya tahu reviewnya lebih jelas gitu. Sangat amat tipis sesuai namanya, dan dia itu satin finish tapi agak lebih ke skin like finish. Jadi kayak berasanya tuh kalau di apply dan penampilannya finishnya tuh formulanya masih kayak kulit gitu loh, nggak yang super duper glowy tapi nggak matte yang cenderung ke kering juga. Dan biarpun dia tipis dan lebih ke skin like, tapi coveragenya mantul. Pokoknya bagus banget. Overall dari formulanya aku suka banget, dan dari pemilihan warnanya juga aku suka. Jadi dari 7 lumayan banyak, dan aku juga suka pemilihan warnanya tuh nggak yang kayak loncat-loncat gitu loh. Karena kan biasanya untuk complexion products biarpun mungkin kesannya udah lumayan banyak ya, ada 7, 6, 5 atau lebih gitu, tapi kadang ada beberapa tuh yang warnanya kayak masih loncat-loncat gitu, yang dari terang terus langsung bener-bener ke medium, terus abis itu gelapnya tuh langsung ke gelap beneran gitu. Sedangkan untuk dia enggak, aku suka untuk ngeliat warnanya tuh meningkatnya tuh kayak pelan-pelan nambah-nambah sedikit gitu loh. Jadi at least biarpun mungkin masih bisa ditambah warnanya dari 7 shades aja, tapi menurut aku untuk sekarang tuh udah cukup oke. Alright, so dari soal buat August favorite. Semoga kalian suka dengan video ini. So if you like this video, please give me a thumbs up. Kalau kalian gak mau kelewatan video selanjutnya dari aku, silahkan klik subscribe di bawah. Thank you guys for watching, and I'll see you guys in my next video. Bye bye.